Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, saya pernah diundang bukber dan ada kajian juga. Saya melihat saat buka bersama ada seorang teman dengan sengaja membawa tempat kosong untuk membungkus makanan tersebut. Saya mau memberikan nasihat kalau itu tidak baik, tetapi saya tidak jadi negur, takut tersinggung karena bukan saya tuan rumahnya. Bagaimana cara menasihati teman tersebut? Dan hukumnya gimana itu diundang makan tapi sengaja bawa tempat buat bungkus? Saya lihatnya juga malu. Jazakallah khairan. Jamaah, yang pertama kita perlu berhusnudzon dengan saudara kita. Artinya mungkin menurut kita yang dia lakukan itu tidak baik. Tapi bisa jadi ternyata memang dia membawa bungkus itu karena hendak diberikan kepada fakir miskin yang ada di rumah dia. Karena dia tahu makanan ini nggak akan habis. Yang kedua, mungkin juga dia sudah ngomong sama tuan rumahnya. Ini yang kita nggak tahu. Maka usahakan kita husnudzon sama saudara kita. Carilah alasan. Ini yang menyebabkan hidup jadi indah, jemaah. Kalau kita melihat saudara kita seakan-akan dia melakukan kesalahan menurut kita, coba cari alasan. Oh, mungkin dia melakukan itu karena satu hal atau dua hal yang lain. Sampai ada kisah bagaimana seorang siswi ya di daerah Yaman itu, ketika dia nggak mau tasnya itu dibuka ya, tas di sekolah itu dia nggak mau buka. Padahal ada razia dibuka tas itu, dia nggak mau dibuka. Semua pada suudzon, ada apa di tasnya siswi ini. Akhirnya dibawa ke kantor ya sama kepala sekolah. Ternyata dalam tasnya itu ada potongan roti-roti yang dia kumpulin untuk dibawa buat keluarganya, jemaah. Artinya kita perlu husnudzon sama saudara kita. Tapi kalau kita lihat memang ternyata dia melakukan itu sebagai bentuk kerakusan ya itu juga kita nggak tahu lah. Biarkanlah orang itu, dan ada tuan rumahnya yang mungkin kalau memang dia nggak izin, mungkin tuan rumahnya yang akan menegurnya. Kita kadang-kadang merasa malu kan mengukur orang itu dengan diri kita. Makanya tatkala kita bergaul sama orang, jangan menempatkan orang itu di diri kita. Tapi kita memahami orang itu dengan karakternya dia, dengan kebiasaan dia. Kalau kita biasa tersinggung umpamanya, akhirnya semua omongan orang itu kita masukkan ke hati kita, padahal dia mungkin bergurau atau gimana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Sehubungan dengan perbedaan jumlah hari antara haji reguler dan plus, manakah yang lebih sesuai dengan sunnah? Seberapa besarkah usaha yang kita lakukan untuk berhaji? Apakah sampai dengan menjual rumah? Jazakumullahu khairan. Baik, berkaitan dengan haji jamaah ya. Yang sesuai dengan sunnah itu bukan yang plus atau bukan yang reguler. Karena kalau plus dan reguler ini hanya berbicara tentang pelayanan, fasilitas yang diberikan. Yang reguler itu berapa hari sekarang? 40 hari kira-kira ya. 40 hari. Yang plus pun beragam. Ada yang 27 hari, ada yang 20 hari, ada yang 7 hari. Hanya berhaji kemudian pulang. Sampai ada seorang kawan itu masyhur, dia maksa anak untuk berangkat haji. Ayo Ustaz berangkat sama anak. Ustaz haji habis haji pulang. Nggak, pokoknya haji. Ustaz berangkat kata dia tanggal berapa? Tanggal 7 atau tanggal 6 lah kita berangkat kata dia. 6 Dzulhijjah. 6 Dzulhijjah, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu sudah selesai hajinya. Nafar awal. 7 hari. Selesai, mau pulang. Nggak apa-apa. Jadi kalau bicara sesuai dengan sunnah yang mana? Ya dalam pelaksanaan manasiknya yang sesuai dengan sunnah. Tidak ada kaitannya dengan reguler sama plus. Hanya saja yang reguler ini biasanya bimbingan agamanya kurang. Karena satu kloter satu ustadz. Satu kloter itu kadang-kala 400 orang jemaah. Satu ustadz. Kemudian nanti dibagi lagi jadi rombongan. Satu rombongan 45 orang biasanya. Nanti dibagi lagi jadi regu, tapi nggak ada ustadznya.
semua baru pertama berangkat haji. Jadi kalau berangkat plus biasanya ada pembimbingnya. Tapi juga travel plus ini macam-macam. Ada yang ngikutin sunnah, ada travel yang ingin memberikan kemudahan kepada jemaahnya. Oh, pokoknya sudah nggak usah kemana-mana, sudah nggak usah nginep di mana, di Muzdalifah, di Mina pun nggak usah nginep, bayar. Betul, bisa bayar. Jadi orang itu dibikin sudah lah. Orang punya fulus, buat apa? Antum fulusnya mau dikemanakan? Udah buat beli kambing nanti sodakohkan gitu. Masya Allah. Akhirnya hajinya memang ya kurang sempurna gitu loh. Maka hendaklah mempelajari. Kalau bicara seperti apa orang itu wajib berusaha untuk haji. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Masya Allah, makanan udah datang. Nah, Allah itu memiliki sebuah kewajiban atas hamba-hambanya untuk berangkat berhaji. Siapa yang wajib berangkat haji? Yang mampu. Mampu itu seperti apa? Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama ketika berbicara kemampuan. Sebagian berpendapat Az-zadu war-rahilah, itu kebanyakan ulama berpendapat mampu itu adalah memiliki bekal dan memiliki kendaraan. Memiliki bekal dan memiliki kendaraan, berarti dia mampu. Maka kalau sudah punya kendaraan sekarang itu mungkin bisa untuk bayar pesawat, untuk bayar reguler lah. Reguler berapa? Yang reguler 40 juta. Oke, 40 juta berarti dikatakan mampu dia. Karena dia bisa untuk bekal dan kendaraan. Kalau nggak punya itu berarti dia belum mampu. Kalau bicara rumah ini macam-macam ya. Ada orang rumahnya harganya 2 miliar. Dia bisa beli rumah harga 1 miliar. Berarti dia sudah mampu gitu loh. Tapi kadang-kala kan dia sayang gitu loh. Nanti anak nunggu harganya 4 miliar. Antum nggak berangkat haji, belum mampu anak. Belum mampu gimana? Jadi ya anak nggak punya buat bayar. Betul. Tapi kan punya kemampuan sejatinya. Dengan menjual rumah itu, tapi nggak boleh menjual rumah kemudian nggak punya rumah gitu loh jamaah. Nggak. Jadi usahakan tetap punya tempat tinggal. Mobil umpamanya. Alhamdulillah orang punya mobil harga 300 juta, belum berangkat haji. Padahal dia bisa beli mobil harga 100 juta, 150 juta dan duitnya itu bisa untuk berangkat haji. Dan ingat kita akan dihisap sama Allah Azza wa Jal. Dan Allah akan tahu kita mampu apa tidak. Ada yang pura-pura tidak mampu. Sebagian orang itu mampu tapi imannya belum mampu. Dia takut berangkat haji. Karena aduh kalau haji kan nggak boleh berbuat dosa lagi Ustaz. Oh cuma subhanallah. Berarti sekarang belum haji boleh berbuat dosa gitu. Itu ada. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz Afwan, ini ada titipan pertanyaan dari keponakan ana yang qadarullah pisah dari suaminya karena perbedaan akidah. Pertanyaannya, apakah ibu harus memperjuangkan hak asuh anak usia 6 tahun jika ayahnya bersikeras ingin merebut anak ini dari ibunya? Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak jika orang tuanya bercerai? Apakah ibu atau ayahnya? Sedangkan undang-undang mengatur anak diasuh ibu jika belum mumayyiz. Betul. Jadi memang secara hukum agama, selama belum mumayyiz anak itu jadi haknya ibu. Selama ibunya belum menikah juga, itu jadi haknya ibu. Hak ibu mengasuh, tapi pembiayaan semuanya kewajiban ayahnya sampai kapanpun. Anda perlu ingatkan kembali bahwasanya kewajiban seorang ayah kepada anaknya dalam kondisi menikah atau bercerai itu tidak berubah. Ingat, kewajiban seorang ayah kepada anaknya dalam kondisi dia bercerai atau masih menikah sama istrinya tidak ada yang berubah.
Tetap semua kewajiban ditanggung oleh ayahnya. Sehingga sejatinya janda bawa anak itu tidak susah hidupnya. Kalau dia janda cerai. Karena kewajiban memberikan nafkah, kewajiban bapaknya full, bukan kewajiban ibunya. Tapi karena banyak suami-suami yang tidak tanggung jawab, hati-hati ya para lelaki. Akan ada persidangan di hari kiamat itu. Jangan sampai yang menjadi lawanmu di persidangan itu anakmu dan istrimu. Anak datang, nih bapak nggak pernah kasih makan aku. Nggak pernah. Karena ada lelaki yang menikah kemudian dia tidak peduli sama anaknya lagi. Kalau sekarang ibu ini, apa yang harus dia lakukan? Memang haknya dia. Sebelum dia mumayyiz, sebelum dia bisa memilih, maka itu jadi hak ibunya membesarkan anaknya. Kalau bicara memperjuangkan, silahkan kalau bisa diperjuangkan. Tapi kalau melihat kondisinya tidak memungkinkan, ya sudah, terimalah kondisi yang ada dengan memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada bapaknya. Tapi kalau bisa berjuang, diperjuangkan. Perjuangkan karena apalagi dikatakan karena beda akidah ya. Allahu Akbar. Ini mengingatkan kita buat yang belum menikah, jangan sembarangan menikah. Hendaklah benar-benar memilih. Orang aja mau beli mobil aja, wah dia itu buka apa? Buka katalog, dilihat, dicari ini itu macam-macam. Tanya sama sohibnya, ini kekurangannya apa, ini itu. Masa cari bini ketemu di jalan langsung nikah? Assalamualaikum Ustaz, jika ada dua pilihan, sekolah mana yang lebih baik? Sekolah sunnah, sekolah tahfidz tapi tidak sunnah. Untuk sekolah sunnah target hafalannya 3 juz sampai lulus SD. Jazakallah khair. Jamaah, yang diperlukan anak kita adalah pendidikan tauhid yang benar. Akidah yang kuat. Karena akidah ini jadi modal hidup dia kelak. Menghafalkan Al-Quran Karim termasuk target orang tua yang ingin anak-anaknya hafal Al-Quran Karim. Tapi kalau menghafal Al-Quran Karim tapi kemudian akhlaknya tidak sesuai dengan sunnah, jadi petaka buat orang tuanya. Seharusnya orang yang menghafal Al-Quran itu tampak di wajahnya, tampak di perilakunya. Ada seorang teman waktu itu berangkat sama anak ke satu tempat. Ada fulan hafal Quran. Dia ngatakan, Ustadz, fulannya hafal Quran Ustadz. Iya banget. Kok sama sekali nggak kelihatan di perilakunya, di gaya bicaranya. Karena seorang yang hafidul Quran, dia bawa kewajiban besar jemaah. Maka buat anaknya silakan di sekolah yang sunnah tapi hafalan Qurannya. Kalau di sekolah dapat 3 juz lulus, maka carikan guru lain yang bisa mengajarkan kepada dia sampai lulus dia 30 juz. Atau paling tidak ya 15 juz, kemudian nanti dilanjutkan ketika SMP-nya ya, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya tarawih sendiri 4-4-3. Apakah ada contohnya dari Nabi SAW? Berkaitan dengan sholat tarawih ini jamaah. Yang pertama masalah jumlah sholat tarawih. Memang ada dua pendapat. Apakah sholat tarawih itu terbatas bilangannya atau tidak terbatas bilangannya? Pendapat jumhur ulama, dan itu pendapat yang sahih insyaallah, sholat tarawih itu nggak ada batasannya. Sehingga yang mau sholat 11 rakaat, yang mau 11 21 rakaat, yang mau sholat 37 rakaat, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Ahlan, Masya Allah Bapak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Apa nih kita duduk di atas nih Pak. Jadi sholat tarawih itu secara jumlah tidak ada batasannya. Rasulullah SAW memang sholat 11 rakaat. Tapi Nabi SAW ketika ditanya tentang sholat tarawih, Nabi menjelaskan sholatul lail, Masya Allah, masna, sholat malam itu 2-2. Ini juga untuk menjawab pertanyaan yang 4-4-3. Sholat malam itu 2-2. Fa idza khasyital fajr fa'utir biwahidah. Kalau engkau takut subuh maka tutup dengan witir 1 rakaat. Sehingga kalau kita sholat umpamanya, ana sholat alhamdulillah Ustaz 40 rakaat umpamanya. Silahkan.
Wallahi jamaah, nggak apa-apa. Ana sholat 11 rakaat Ustaz, 6 silahkan. Intinya yang dibicarakan itu bukan jumlah, tapi kualitas sholat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 1 rakaat jemaah. Itu yang dibaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 5 juz lebih. 1 rakaat. Beliau 11 rakaat. Tapi 1 rakaatnya seperti itu. Masya Allah. Dan ada di Indonesia ini ada yang sholat malam itu 4 juz. Di mana jemaah? Di Sukamiskin. Jangan nunggu masuk penjara Sukamiskin baru 4 juz. Ana sampai ke Sukamiskin, itu diceritakan. Ustaz kita sholat tahajud saat ini yang malam itu Ustaz 4 juz Ustaz. Dan Masya Allah nggak ada yang tidur Ustaz. Masya Allah semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Artinya silahkan. Masalah jumlah. Masalah bagaimana. Memang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah menceritakan sholat Nabi Muhammad SAW. Nabi sholat arba'an, 4 rakaat. Jangan tanya tentang indahnya sholat Nabi Muhammad SAW dan panjangnya sholat Nabi Muhammad SAW. Jadi terkumpul dalam sholat Nabi itu panjang dan indah. Thumma shalla arba'an. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Jangan tanya tentang panjangnya dan keindahan sholat Nabi SAW. Thumma shalla thalathan. Lalu Nabi SAW sholat 3 rakaat. Inilah yang dijadikan pegangan oleh para ulama tentang sholat tahajud itu, sholat tarawih 4-4-3. Tapi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di hadis yang lainnya, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah menceritakan bahwa Nabi SAW itu tidak pernah menambah sholatnya dari 11 rakaat. Beliau sholatnya masna-masna, 2-2. Maka hadis ini kalau digabungkan dengan yang 4-4 itu, ulama berusaha untuk menggabungkan. Yang 4 itu sebenarnya 2 langsung 2. Beliau baru istirahat di rakaat keempat. Jadi 2 rakaat, Assalamualaikum, kemudian beliau langsung berdiri. 2 rakaat jadi 4, baru beliau istirahat. Tapi memang sebenarnya mengatakan pendapat yang lebih kuat tetap 2-2 aja. Tapi kalau ada yang mengatakan 4-4-3, mereka ada sandarannya dan diperbolehkan sebenarnya. Tapi tetap yang afdal 2-2 untuk sholat malam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Ustadz menghadapi kecurangan di negeri ini. Haruskah saya melawan? Karena saya takut Islam akan dimusnahkan. Naam, jamaah rahimakumullah. Di masa fitnah, ada masa fitnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam kondisi fitnah itu orang yang berdiri lebih baik daripada yang berlari. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Jadi dalam kondisi kecurangan ini silahkan ditempuh jalan yang memang sesuai, yang tidak menimbulkan mudarat. Tetap seorang mukmin itu ketika haknya diambil, dia harus berjuang. Tapi jangan sampai perjuangan itu menimbulkan mudarat yang lebih besar. Itu menjadi kaidah. Bagaimana memperjuangkan hak kita tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka kembali kepada cara-cara yang seharusnya ditempuh oleh seorang muslim. Dalam kondisi sekarang ini kondisi fitnah, jemaah. Maka yang bahkan para ustadz mengatakan lebih memilih untuk berdiam dalam kondisi fitnah. Karena kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi yang kita benci ternyata itu baik buat kita. Dan bisa jadi yang kita sukai ternyata itu buruk buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian nggak tahu apa-apa. Maka nasihat ana buat ana sendiri. Dan buat antum yang ada di sini, tolong antum jadi orang baik. Tolong kita berusaha untuk jadi orang baik, supaya Allah kasih buat kita pemimpin yang baik. Kalau kita jadi orang baik dan banyak berdoa, Allah itu melihat, jemaah. Allah untuk menghancurkan orang dolim itu, Allah bisa cabut nyawa orang-orang dolim itu satu persatu, jemaah. Antum tinggal sebut namanya fulan, 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 ya Allah cabut nyawa mereka. Allah bisa cabut nyawa mereka. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita berdoa minta supaya dicabut nyawa orang-orang dolim tersebut?
berdoa, minta sama Allah di sepertiga malam akhir. Kita tahu ini kayaknya dalam kezaliman ini fulan, ya Allah, minta sama Allah Azza wa Jal. Jangan cerita sama fulan, ngomong sama fulan nggak bisa berbuat apa-apa. Kita kadang-kadang nggak berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu kondisi disakitin beliau, dizalimin beliau. Ketika itu beliau di depan Ka'bah. Memang beliau nggak bisa melawan pada waktu itu karena tidak punya kekuatan. Ketika diletakkan ari-ari onteng penuh dengan darah dan kotoran di pundak Nabi SAW. Sahabat Nabi satu pun tidak ada yang bisa membantu Rasulullah SAW. Ketika itu datang Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, didorong sama Fatimah, dicaci maki tuh orang-orang karena pantas mendapatkan cacian tersebut. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit beliau berdoa mengatakan, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Utbah, Allahumma alaika bi Syaibah, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayth. Disebutkan satu persatu namanya itu. Ada 7 orang itu. Semuanya tewas di perang Badar. Itu yang bisa dilakukan. Sebutkan nama orang-orang zalim itu, jamaah. Boleh. Jadi kondisinya begini. Nah, ini pertanyaan jelas ini. Boleh apa enggak? Ada 2 kondisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang masih bisa diharapkan kebaikannya, beliau mendoakan kebaikan. Kelihatan nih, oh kayaknya ini masih bisa diajak baik. Maka Nabi SAW berusaha untuk mendoakan dia. Seperti doanya buat Umar bin Khattab. Karena dilihat Umar ini masih ada baiknya. Bahkan ketika itu Nabi SAW berdoa untuk 2 orang. Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Allahumma aizzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan agama Islam ini dengan satu dari 2 orang yang lebih engkau cintai. Umar atau Abu Jahal. Ternyata yang dicintai Umar. Makanya Nabi SAW tidak berharap lagi sama Abu Jahal. Maka beliau mendoakan supaya dimusnahkan Abu Jahal. Dimatikan Abu Jahal. Jadi untuk orang yang tidak diharapkan kebaikannya, boleh mendoakan keburukan. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu tidak mendoakan Fir'aun di awal dakwahnya. Artinya tidak mendoakan keburukan buat Fir'aun. Dia bahkan berusaha untuk mengajak Fir'aun kepada Islam terus. Tapi di akhir, karena sudah nggak tahan, Nabi Musa berdoa minta kepada Allah agar Fir'aun ini dimatikan bersama kaumnya sudah. Ya Allah, engkau kasih harta sama mereka itu, mereka malah berbuat kezaliman. Jadi untuk orang-orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya, kita boleh mendoakan keburukan. Allah mengatakan, La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah itu tidak menyukai doa-doa buruk, ya, ungkapan-ungkapan keburukan, kecuali orang yang dizalimi. Makanya doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Mustajab. Makanya pernah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini dituduh oleh seorang wanita, dia mengambil tanahnya dia, memindah patoknya. Kata Sa'id bin Zaid, ini jadi omongan jemaah. Omongan sekota Madinah. Sa'id bin Zaid mengatakan, aku berani ngambil haknya orang setelah aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil shibron, 1 jengkal hartanya orang, tuwiqahu min sab'i aradin yaumil qiyamah. Dia akan disuruh memikul 7 lapis bumi pada hari kiamat. Aku mau ngambil 1 jengkal, kata dia. Lalu Sa'id bin Zaid mengatakan, ya Allah, kalau ternyata dia berbohong, dia berdusta, ya Allah, pertama aku minta engkau tunjukkan di mana batas tanahku sama dia. Karena tanahnya, batas tanahnya itu hilang. Yang kedua, aku minta kepadamu agar engkau matikan dia di tempat dia. Engkau, supaya dia meninggal. Kemudian dia, wanita ini jadi buta, dan kemudian jatuh di dalam sumurnya dan mati di sana, jemaah. Mati di tanahnya sendiri dan terkubur di sana, jemaah. Artinya doa keburukan ini diperbolehkan buat orang-orang yang memang kita tidak bisa berharap kebaikan lagi. Tapi kalau masih ada kebaikan, Rasul SAW mendoakan kebaikan. Pernah pada waktu itu sahabat Nabi yang bernama Tufail bin Amr ad-Dausi dari kabilah Daus. Dia udah berdakwah bertahun-tahun nggak ada yang masuk Islam kecuali 3 keluarga. Akhirnya dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, inna Dausan qad abad wa asad. Ini Daus udah durhaka, udah nggak bisa dikasih tahu. Tolong kau doakan keburukan buat mereka. Hancurkan mereka.
Rasul SAW angkat tangan menghadap kiblat. Apa kata beliau? Allahumma hdi dausan wa'tini bihim. Ya Allah, datangkan kabilah Daus itu. Berikan hidayah kepada mereka dan datangkan mereka. Subhanallah, satu kampung masuk Islam semua. Dengan doa Nabi Muhammad SAW. Artinya, orang-orang yang masih berharap, kita berharap ada kebaikan di diri mereka, silahkan kita doakan semoga dapat hidayah. Tapi kalau kita sudah putus asa ya, setelah berulang kali kita kasih nasihat ya, dia enggak, ya sudah. Kita mendoakan keburukan, itu tidak mengapa buat orang yang ditolimi. Berapa menit lagi jemaah? Nah, barakallahu fikum. Ustaz, anak-anak menghafal Quran di sekolah, tapi kelihatannya suka sedih, murung, dan bosan. Usia 8 tahun, bagaimana solusinya Ustaz? Ya diajak main anaknya. Kadang-kala ibunya ini nggak mau ngajak main anaknya. Suruh hafalan Quran terus. Ajak main anaknya. Yang tua aja bosen jemaah. Maka tugas orang tua bagaimana menghilangkan kejenuhan itu dengan bermain sama anaknya. Bermain tapi yang disetel Al-Quranul Karim. Jadi sebagian itu, Masya Allah jemaah. Ada seorang yang keluarganya semua hafal Al-Quranul Karim bermula dari ibunya. Jadi ibunya itu dari sejak kecil ketika gendong anaknya, nyusuin anaknya, kerjaan ibu itu selalu membaca Al-Quran, murojaah Al-Quran. Ibunya nyapu sambil gendong anaknya, ibunya menjahit sambil anaknya di depannya terus baca Quran. Anaknya itu hafal Quran padahal belum bisa baca Quran. Karena dari mendengar. Sekarang kan ibunya udah nggak jarang ngomong. Nulis terus kerjaannya ibunya. Nah, nulis status apa terus ya. Nggak pernah, jarang bicara sama anaknya. Saat saya seorang janda memiliki anak. Insya Allah, ada yang mau nih jamaah? Jika saya menikah lagi, kewajiban nafkah untuk anak saya menjadi tanggung jawab siapa? Apakah tetap pada ayah kandungnya atau menjadi tanggung jawab ayah tirinya? Ayah kandungnya jamaah. Tadi sampaikan, seorang bapak yang berpisah dari istrinya, kemudian dia punya anak, kewajiban dia kepada anaknya tidak ada yang berubah. Nggak ada istilah, oh itu anak istri anak, nggak ada, itu anakmu. Jadi kewajibanmu kepada anakmu sama ketika ibunya masih menjadi istrimu. Maka tidak ada yang berubah. Jadi ketika seorang istri ini menikah lagi, tapi hak asuhnya ini yang bisa diambil sama bapak kandungnya. Bapak kandungnya punya hak karena istrinya sudah menikah lagi, boleh dia ngambil anaknya. Tapi kalau sang anak masih mau diikutkan sama ibunya, tetap yang wajib memberikan nafkah adalah ayah kandungnya. Nah, Masya Allah, ini berat nih jamaah. Ini urusan, ini kayaknya pernah ditanyakan. Suami Ana adalah seorang dokter kandungan. Suami teman Ana. Bahaya dokter kandungan. Maka yang Ana sampaikan ke beberapa dokter kandungan, usahakan dia tidak menangani kecuali kondisi darurat. Kalau nggak darurat, dia akan punya bidan-bidan yang senior, yang apa, tangannya semua. Masya Allah jamaah. Hanya saja ada perempuan-perempuan itu yang kurang srek kalau nggak sama dokternya. Ini perempuan yang masalah. Nah, perempuan yang masalah. Enggak, suami yang harus enggak boleh. Kecuali darurat sama dokter silahkan. Karena ini urusan melihat aurat besar jemaah. Ana punya anak yang ke-6 itu, kita nggak pernah ke dokter, ke bidan terus. Sampai akhirnya istri Ana suatu saat ngomong, "Bang, aku kepingin ke dokter. Ada dokter kok, dokter perempuan," kata dia. "Yuk berangkat." Sampai ke dokter perempuan, umur 7 bulan nih. Kata dokter perempuan itu, istri Ana sudah keringat dingin ya. Dia telepon, "Bang, ini anaknya harus dikeluarkan malam ini. Karena anaknya itu terlilit," katanya. "Dan detak jantungnya melemah." Akhirnya Ana datang. Ana masuk jumpain dokter yang perempuan tuh. Hati Ana kok nggak enak lihat dokter ini. Ana nggak apa-apa. Dokter jelaskan macam-macam. Ana ngomong, iya dok. Ana bawa berkasnya. Katanya suruh rujuk ke rumah sakit umum untuk dioperasi. Anaknya dikeluarkan. Umur 7 bulan. Akhirnya terpaksa kita cari dokter yang senior. Adanya dokter laki yang senior.
Akhirnya periksa sama dokter. Siapa yang bilang suruh keluarin Ustaz? Nggak ada, nggak apa-apa ini kata dia. Cuma butuh bed rest kata dia. Masya Allah. Cuma dokter itu ngomong, tapi Ustaz nanti kalau lahiran tolong di rumah sakit Ustaz, jangan di bidan. Kata dokternya. Takut ada apa-apa jadi penanganannya bisa lebih cepat. Subhanallah, anak-anak itu lahir di bidan jemaah. Pas tanggal 11 Ramadan. Masya Allah, lahir di bidan tanpa ada masalah. Artinya kadang-kala kita ini kurang percaya sama bidan gitu loh. Enggak, ini ilmunya kurang nih Ustaz. Kalau dokter laki itu ngelihat senyumnya udah percaya. Bahaya lagi bu ibu. Makanya hati-hati jemaah. Nah. Oh ini sama pertanyaan tadi. Nah sama pertanyaan. Apa batasan menahan rasa lapar, mempertahankan puasa dengan mendolimi diri sendiri? Saya dulu pernah mempertahankan puasa hingga akhirnya malah menjadi sakit. Mohon pencerahannya Ustaz. Jemaah, dari satu orang ke orang lainnya berbeda-beda. Makanya disunahkan kita untuk sahur. Sahur. Karena sahur itu membantu orang-orang yang mungkin nggak tahan lapar, tidak terlalu lama dia menahan laparnya. Jadi kalau dikatakan bagaimana menahan lapar, ada orang yang lapar sampai perih perutnya. Yang sudah nggak tahan lagi, ini dokter yang bisa mengatakannya, Pak, lapar seperti apa yang dia harus berbuka kalau nggak membahayakan dirinya. Rasulullah SAW ketika perang Khandaq itu beberapa hari nggak makan. Sampai terpaksa di perut Nabi Muhammad SAW itu dikasih kerikil. Jadi batu-batu kerikil itu dibuat sabuk. Agar lambungnya tidak luka. Itu orang dulu seperti itu. Sabuk orang dulu itu seperti sabuk stagen ya. Kayak apa namanya? Stagen. Kayak korset gitu ya. Yang seperti itu ternyata memang kuat untuk menahan lapar. Jadi wallahu a'lam, ana nggak tahu apa karena lambungnya tertekan dengan batu tersebut sehingga tidak itu bisa menahan seperti itu. Maka kalau dikatakan bagaimana sampai pokoknya jangan sampai sakit lah. Jangan sampai sakit. Gimana Ustaz? Ana taunya setelah sakit gitu loh. Wallah. Baik, jemaah, ini pertanyaan terakhir mungkin. Nah, pertanyaan terakhir. 10 menit lagi masih. Bolehkah kita mulai puasa sunnah di tanggal 2 dan 3 Syawal? Boleh. Boleh. Artinya puasa Syawal, puasa yang diharamkan itu tanggal 1 Syawal, Idul Fitr. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha itu yang dilarang puasa 10, 11, 12, 13. Idul Adha sama ayam tasyrik. Tapi kalau Idul Fitri cukup. Dan memang jamaah, ketika kita tanggal 2 itu langsung puasa, itu lebih ringan. Karena sedang terbiasa perut kita dengan puasa. Puasa Syawal tidak harus bersambung, nggak harus. Dan kalian bicara puasa Syawal ini, boleh puasa Syawal itu di bulan Syawal, umpamanya 3 hari, kemudian 3 hari lagi atau 1, nanti pekan depan 2, terserah, nggak harus berurutan. Bagi perempuan yang datang bulan dan bagi bapak-bapak yang punya utang, usahakan tidak puasa Syawal kecuali setelah membayar hutangnya. Karena yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Bagaimana kalau nanti Syawal habis, dia belum puasa Syawal tapi utangnya udah lunas? Silahkan puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah. Silahkan. Ini pendapat sebagian ulama mengatakan yang penting engkau itu puasa 6 hari setelah menyelesaikan Ramadan. Karena juga perempuan berhalangan, kadangkala dia tadi datang bulan ya, sehingga tidak bisa langsung berpuasa. Adakah keutamaan? Nah, ini adakah keutamaan yang layak diperjuangkan dalam mengajak anak usia di bawah 9 tahun untuk berumroh, atau lebih baik diajak umroh setelah anak balik saja? Jamaah, ketika Rasul SAW berangkat haji sampai di Dzul Hulaifah, itu ada seorang ibu yang mengangkat bocah kecil. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ali hadha hajjun." Apakah anak seumur ini bisa haji? Kata dia, "Na'am, walaki ajr." Engkau yang dapat pahalanya.
Artinya ketika seorang ibu membawa umroh anaknya sebelum baligh, maka pahala semua aktivitas hajinya, manasik hajinya, sang anak tetap akan dicatat buat dia. Walaupun tidak menggugurkan kewajiban dia untuk haji ketika baligh. Tapi paling tidak anak itu dapat pahala dan orang tuanya akan mendapatkan pahala karena membawa anaknya umroh, jamaah. Anak kadang-kala pertanyaan ini heran, jamaah. Sebagian orang bawa anaknya berlibur ke Singapura umur 7 tahun. Nggak pernah tanya, Ustaz boleh nggak Ustaz bawa berlibur anak 7 tahun Ustaz? Padahal anak itu nggak paham apa-apa, jemaah. Kadang-kala ya anak lihatlah anak kecil dibawa berlibur ke tempat yang indah, nggak paham dia. Ketika dia, abah dulu pernah bawa engkau ke tempat ini, aduh lupa ayah. Karena dia masih kecil dan dia juga tidak bisa menikmati liburan tersebut karena dia masih kecil. Maka untuk ibadah jamaah nggak ada masalah. Sayang duitnya Ustaz, ingat duit yang dikeluarkan dalam rangka ibadah itu akan digantikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi kita yang kadang-kala kurang percaya jamaah. Taib hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu untuk berdoa memohon kepada Allah